dan saya berharap teman-teman juga bisa mengikuti apa yang menjadi inspirasi saya hari ini dan Anda juga bisa mengikutinya. Baik teman-teman, ketika kita bicara profesi sebenarnya di akuntansi itu unik. Kenapa unik Pak? Karena begitu banyak sertifikasi yang ada di akuntansi. Tadi Pak Dekan sudah singgung, Bu Kajo juga sudah singgung hampir 3 baris gelar yang dimiliki oleh Pak Ali. Ini sebenarnya inspirasi buat kita semua. Ternyata akuntansi itu ya kalau kita bicara ya jangan bicara yang jurnal aja gitu, pusing, debit kredit terus gak rela pusing, ngapain gitu ya. Bahkan salah satu promotor saya mengatakan ya akuntansi itu bisa didapatkan akuntansi accounting law, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi tidak lagi bicara angka saja teman-teman ya, tidak hanya bicara angka. Nah ketika kita bicara profesi, sebenarnya profesi itu seperti apa Pak? Ciri-cirinya pertama kalau kita lihat, pertama itu punya kode etik ya, jadi Pak Ali lebih tajam, lebih mengupas lagi, dia punya kode etik, ya betul. Akuntan publik punya kode etik Pak, iya. Akuntan profesional punya kode etik Pak, iya. Kemudian yang kedua, dia punya kompetensi khusus. Kalau teman-teman mau jadi akuntan publik berarti akan lulus ujian sertifikasi G, dan nanti Pak Ali juga akan membuka secara gamblang seperti apa ujiannya, dan kemudian kita lihat panggil gitu ya. Kemudian ketiga selain itu adalah dapat izin dari kementerian. Jadi kalau misalkan teman-teman akuntan publik dapat izin dari siapa Pak? KMQ. Nanti ada ngurus di P2PK, kalau sekarang disebut dengan PPPK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Dan memang ciri yang lain adalah profesi itu diakui oleh masyarakat secara umum. Baik, sebelum nanti Pak Ali lebih mengupas lebih dalam, saya mungkin pengen tahu dulu 3 di antara teman-teman, mungkin silakan berdiri. Kira-kira nanti Anda kepengennya seperti apa sih profesi Anda? Kalau kita di akuntansi, kita punya akuntansi manajemen, tapi nanti keinginan jurusan adalah Anda menjadi admin, ya, akuntan manajemen. Atau juga di jurusan kita punya ada konsentrasi akuntansi, apa namanya, audit gitu ya. Mungkin Putri dan tim jurusan juga pengennya juga ada di akuntan publik. Atau juga mungkin Anda pengennya jadi akuntansi keuangan itu bisa kayak Pak Ali, CPSAK. Oke, coba 1, 2, 3 aja mungkin ini ada sampai atas. Misalkan nama mau pilih ya lima ya Anda akan pilih ya. Dan profesinya apa yang Anda inginkan? Anda mau jadi akuntan manajemen, akuntan publik, atau akuntan apa? Anda lebih ke lingkungan, berarti nanti bisa jadi ke CSRS ya Pak ya, bisa ya. Oke, sip, mantap, nanti jelaskan sama Pak Ali lebih ini. Yang depan, Anda lebih ke akuntan publik. Yes, akuntan publik nanti sama dengan saya dan juga Pak Ali, tenang, video banyak, juga saya tentang media. Satu lagi yang belakang mungkin, ya, yang belakang satu yang berdiri ya paling ujung. Anda kemana ini kan? Akuntan publik, yes. Oke, kita sudah melihat beragam dari keinginan teman-teman, dan nanti ketika Anda sedang mendengarkan penjelasan dari Pak Ali, Anda akan lebih yakin apakah betul itu pilihan Anda. Baik, untuk tidak mengurangi waktu yang cukup lama, saya coba memperkenalkan pembicara kita hari ini adalah, ini saya harus lihat catatan ya, karena memang gelarnya banyak banget dan saya dapat salah gitu loh. Oke, baik. Panitia kalau ada ini juga boleh, bisa ada. Nah, oke, baik. Ini ya. Oke, baik. Beliau ini kita kenal dengan nama yaitu Dr. Haji Ali, SE Akta MSI, MAK CPA, CPSAK, CPMA, BIF, ASEAN CPA, CSRS, CA. Saya juga nggak tahu juga beliau ternyata ambil CSRS juga nih, ikutan juga. Saya pikir dulu saya doang yang ambil itu, ternyata beliau juga ambil juga. Tapi nggak tahu nih, sudah menghasilkan apa belum di RSM ini. Kalau CPM sudah pasti, beliau adalah seorang partner ya di KB mungkin ya. Kemudian juga beliau punya KJA juga, kantor jasa rumah ahli langsung ya, mitra dengan istri beliau juga akuntan juga Pak.
juga ya. Oke baik, untuk kalau banyak banget itu kalau kita baca, mungkin teman-teman bisa di-share ya buat inspirasi teman-teman. Bahwasanya Pak Halim ini tokoh mengajar gitu ya. Beliau juga konsultan, dan yang paling saya suka dengan beliau adalah beliau ini tuh sering tiap hari memberikan pelatihan terkait SKK. Saya bilang master SKK nih. Jadi teman-teman kalau misalkan bingung dengan SKK, apalagi sekarang yang terbaru SKK 71, 72, 73 isinya apa, nggak tahu itu saya juga. Anda boleh dekat ke beliau karena beliau pakarnya. Ya. Kemudian beberapa buku, coba next ke bawah, ada ya. Nah, buku-buku beliau keren banget. Isinya kurang lebih semuanya beres. Ya. Saya nggak tahu beliau ini tenang suka dengan beres, apakah suka dengan etak juga nggak tahu juga ya. Karena orang begitu, mainstreamnya kayak etak, larinya gitu ya, selalu dari beres. Kemudian pendidikan beliau, ya, yang saya ingat yang terakhir aja barangkali beliau adalah lulusan dari S3 IAI ya Pak ya. Beliau baru selesai bulan lalu Pak ya doktornya, dan ini menjadi inspirasi saya juga dengan sibuknya aktivitas beliau, dengan sibuknya pekerjaan beliau, tapi beliau masih sempat di dunia pendidikan formal yaitu menyelesaikan S3 dan saat ini sudah gelar doktor. Kemudian juga pengalaman beliau bekerja bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga mengajar di luar negeri gitu ya, di perguruan tinggi luar negeri, termasuk juga company-company atau perusahaan-perusahaan yang ada di luar, karena beliau pakarnya PSAK. Dan terus terang aja teman-teman, kalau kita bicara PSAK, CPSAK maksudnya sertifikasi CPSAK tidak banyak di Indonesia, puluhan itu Pak ya, barangkali ada 100 dan beliau salah satunya. Sehingga kalau beliau untuk memberikan materi workshop CPSAK, ya barangkali itu sudah apa ya namanya, sudah kegiatan beliau, karena memang tidak banyak yang memiliki sertifikasi ini. Oke, supaya tidak umur panjang, mari kita sambut pembicara kita yaitu Dr. Halim. Berikan aplaus buat Dr. Halim. Oke, monggo Pak. Ya, sekali lagi Pak, tolong Pak berikan bakar semangat teman-teman tadi angkutan publik. Pastikan dia sudah memilih angkutan publik Pak. Yang CSRS pastikan juga Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Oza, Pak Mentan, juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Ibu Tri Lestari, PhD AKSD, ya, selaku Kapolri Akuntansi ya dari kita. Lalu Pak Mazda Eko di SPD CMAK, selaku sekretaris jurusan akuntansi ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya, untuk sharing lah gitu ya, untuk diskusi sedikit ya mengenai pengalaman saya ya terkait dengan topik di atas ya, mengenal profesi dan sertifikasi akuntansi. Ya sebenarnya ya ini sebenarnya Pak Alda juga bisa nih, maksudnya harusnya karena beliau mungkin orang dalam ya gitu ya. Jadi sebenarnya Pak Alda juga cocok nih untuk membawakan materi ini gitu loh, karena beliau ini juga akuntan muda gitu ya, karena kegiatannya sehari-hari yang biasanya sampai gitu, semangat banget gitu hidupnya gitu ya. Gitu. Karena saya kan karena lebih tua dari Pak Alda ya wajar lah gitu ya, ini kan Pak Alda tuh lebih muda gitu ya. Jadi ya lebih tuanya nggak banyak juga sih gitu ya. Dengan teman-teman juga mungkin nggak jauh-jauh juga lah gitu ya. Oke, karena kalau udah orang dalam jadinya ya kayaknya jadi orang tua lagi gitu yang dipakai gitu ya, yang menjadi pembicara hari ini. Jadi sebenarnya kalau kalian mau role model itu diikuti sendiri di dalam ya, kalau saya juga bisa jadi role model gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya, judulnya itu mengenal profesi ya, mengenal profesi dan sertifikasi akuntansi. Jadi saya mungkin akan berbicara dari sisi saya gitu ya, dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi nanti coba kita kupas deh ya. Katanya gelar saya banyak ya, sebenarnya gelar banyak itu karena sebenarnya mungkin karena nama saya pendek ya. Jadi mainnya sendiri aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanti anaknya gelarnya panjang, kasih nama satu ini aja, satu ya, oke, satu kata aja gitu ya, satu kata biar percaya masyarakat.
akuntan itu juga marwah itu dijaga. Ya, jadi karena kita memiliki gelar CA, setelah itu pasti di-maintain gitu. Jadi artinya kualitas kita itu pasti akan terjaga. Karena untuk setelah kita mendapatkan gelar CA, ada lagi kewajiban-kewajiban, harus mengikuti pelatihan, pendidikan, gitu ya. Jadi artinya kita nggak bakalan lupa dengan ilmunya, gitu. Jadi ibaratnya itu kita dipantau, ya karena kita melayani publik nantinya gitu ya. Karena kita melayani publik, maka kita nanti akan dipantau. Kualitas kita itu dipantau, seperti itu, ya. Sebagai anggota efek, ya kita melakukan CA untuk menaati statement membership obligation dan guiding efek. Tapi kalau terdapat international education standar yang membuat kerangka dasar dan persyaratan minimal untuk memulai kualifikasi sebagai orang akuntan profesional, ya. Jadi ini minimalnya ya. Dia itu kewajiban untuk mematuhi IAS tersebut sebagai panduan utama, ya. Adanya kualifikasi akuntan profesional yang diharapkan dapat menjamin dan meningkatkan mutu pekerjaan akuntan yang profesional dan memiliki daya saing di tingkat global, ya. Jadi udah standarisasi lah ibaratnya, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini kita lihat sertifikasi ini diberikan kepada seseorang yang telah dinilai telah memenuhi kualifikasi, ya. Oke, di sini dibilang untuk memperoleh sertifikasi CA, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Satu, lulus ujian sertifikasi CA. Yang kedua, memenuhi pengalaman kerja baik di sektor pendidikan minimal 3 tahun selama menjelang terakhir dan harus sebagai anggota IAI. Nah, teman-teman di sini udah pada jadi anggota IAI belum? Nah, jadi anggota IAI sekarang, ya. Jadi anggota muda itu setahunnya cuma 150.000, tapi manfaatnya banyak, ya. Kalian nama-namain CV lah bagi anggota muda IAI, gitu ya. Ya, karena kalian sudah nyemplung di dunia akuntansi. Ya, nggak ada kepikiran pindah ke jurusan lain kan? Ya udah kalian ya jadi anggota IAI karena manfaatnya itu pasti banyak. Ya, mungkin nanti kalian mau ikut brevet ABC gitu kan? Sebelum lulus kan paling nggak harus ikut brevet nanti. Ya nggak? Ambil di IAI bisa dapat diskon. Ya, karena harga anggota dengan harga bukan anggota jauh beda. Tapi bayaran setahunnya itu murah, cuma 150.000. Kalau ada kegiatan-kegiatan mahasiswa, ada apa camp segala macam itu diikutin. Gitu. Ya banyak sekali kegiatan-kegiatan IAI untuk para calon anggota, para anggota muda. Ya, karena kalian ini kan berarti kan calon akuntan masa depan, betul nggak? Ini yang saya lagi di hadapan saya ini kan calon-calon akuntan publik, calon-calon CEO gitu kan, betul kan? Kan pasti ada yang menggantikan, gitu ya. Pasti ada menggantikan posisi-posisi kami sekarang, betul nggak? Ya, kan kalian semua yang akan menggantikan. Ya, seperti itu. Ya, oke. Terus kita lihat sini. Jadi harus pengalaman kerja. Ya, tapi kalau nggak pengalaman kerja bisa nggak? Bisa. Tapi nanti gelar CA-nya di hold dulu. Nggak langsung dapat gelar CA. Gitu ya. Tapi ikut nggak apa-apa. Karena sekarang banyak sekali beasiswa CA untuk para mahasiswa. Jadi begitu lulus kalian bisa langsung ikut. Gitu. Karena biar nggak lupa juga, karena semua mata ujian CA itu lagi kalian pelajari sekarang. Gitu. Ya. Oke, jadi apa yang kalian pelajari sekarang ini adalah sebenarnya adalah langkah, gitu ya, modal untuk mengikuti ujian-ujian sertifikasi nanti. Ya. Oke. Nah ini untuk mendapatkan gelar CA, nah berarti kita lihat yang paling bawahnya ya. Nah kalau ini kan berarti yang foundation level itu kalau yang memang bukan dari S1 akuntansi, ya. Jadi syaratnya itu kayak ada matrikulasi lah, ada mata kuliah tertentu gitu ya harus mereka ikuti. Kalau kalian berarti langsung aja dari yang paling bawah, ya. Nah di sini mata ujiannya apa sih nanti untuk mendapatkan gelar CA? Ya, ada laporan korporat. Laporan korporat itu tadi adalah mata kuliah kalian pengantar 1, pengantar 2, intermediate 1, 2, advance 1, advance 2 itu laporan korporat tuh nanti. Gitu ya. Oke, untuk laporan korporat itu di sana. Ya, jadi memang mata kuliah yang akuntansi keuangan itu harus menguasai, betul kan? Gitu ya. Oke, jadi apa yang kalian sekarang pelajari itu harus menguasai. Lanjut, ada apa lagi di sini? Ada manajemen strategik dan kepemimpinan. Manajemen strategik dapat ya? Kita belajar ya. Nah, itu juga nanti akan jadi mata ujian. Kepemimpinan mungkin
adalah gitu ya di bab tertentu, atau mungkin kalau di jurusan manajemen ada mata kuliah sendiri ya. Oke, lalu ada audit dan insurance, udah pasti ada, betul nggak? Ya, udah pasti kalian sekarang juga dapetin. Akuntansi manajemen apalagi ya, manajemen perpajakan udah dapat ya, manajemen keuangan ada juga, sistem informasi dan kendalikan nama udah dapat semua di D1, betul nggak? Jadi sekarang modal semuanya ini. Jadi mata ujian ini tolong dipelajari banget ya, didalemin, bikin ringkasannya kalau perlu gitu ya. Jadi nanti pada saat maju ujian tinggal buka ringkasannya. Jadi sekali dayung ya 4 laut laku ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Sekarang kalau punya si E bisa apa sih? Terus ngapain gitu? Apa dong kalau punya si E bisa ngapain? Nah, kalau punya si E salah satunya bisa ya itu memiliki wirausaha. Namanya kantor jasa akuntan. Seperti Pak Roza punya, saya punya gitu ya. Itu bisa bikin di rumah, nggak ribet. Ya. Jadi sambil ibu-ibu nanti sambil masak gitu ya. Oke, bisa tuh bikin kantor jasa akuntan. Ya. Tinggal ibaratnya pakai sistem Zakir misalnya gitu ya, Accurate atau MYOB ya. Kita ajarin anak buah kita, nanti kita terima jasa bikin laporan keuangan gitu ya, terima bikin jasa SPT misalnya gitu ya. Oke ya, dan sebagainya. Jadi bisa di rumah ya, asalkan rumahnya itu jangan nyampur sama keluarga gitu ya. Jadi ada ruangan khusus ya, yang memang khusus untuk kantor ya. Gak harus di pinggir jalan rumahnya juga, gak apa-apa. Yang penting ada ruangan khusus buat kantor. Nah itu nanti bisa bikin namanya kantor jasa akuntan ya. Jadi bisa bikin namanya kantor jasa akuntan ya. Ya kalau nggak punya KAP nggak apa-apa lah, punya KJA juga udah oke gitu, betul nggak? Ya kantor jasa akuntan ya. Gitu. Nah kita lihat ada berapa sih yang jumlah KJA di Indonesia? Nih kita lihat di Kementerian Keuangan ya, websitenya ini paling ini nomor berapa nih? Berarti 620. Nah, 620. Jadi KJA di Indonesia juga masih sedikit. Baru berapa? 620. Jadi kalau punya si E gitu ya, kita berhak untuk membuka KJA. Ya, jadi yang ibu-ibu di sini nanti calon ibu-ibu gitu ya, bisa bikin KJA sendiri. Kalau di grup WhatsApp itu banyak tuh ibu-ibunya tuh yang punya KJA. Ya, jadi tadi seperti Pak Ahmad bilang, misalkan ya dosen itu kira ya, dosen itu jangan cuma sekedar dosen aja misalkan, tapi juga dia berkiprah di tempat lain, misalkan dia buka KJA gitu ya, supaya ada lahan buat praktiknya dia. Ya, jadi CA itu salah satunya adalah ya bekal kita untuk membuka KJA. Ya, kantor jasa akuntan. Jadi kita punya bisnis sendiri nantinya. Gitu. Ya. Jadi punya bisnis sendiri yang sesuai dengan bidang kita kuliah. Ya. Yang sesuai dengan bidang perkuliahan kita. Oke. Nah, ini KJA ya, kantor jasa. Nah, untuk menjadi kantor jasa akuntan ini juga ibaratnya itu dipantau juga oleh Kementerian Keuangan. Jadi kita nanti karena kita melayani publik gitu ya, memberikan jasa kepada publik, ya kitanya sendiri berarti dipantau gitu Pak. Kita harus terjaga. Jadi ibaratnya gini, untuk memberikan jasa ya akuntansi yang profesional gitu ya, kita tuh dijaga gitu, kualitas kita oleh Kementerian Keuangan. Jadi berkala misalkan saya pernah dapat pemeriksaan gitu ya, diperiksa kantor saya gitu ya, oleh Kementerian Keuangan. Di situ dilihat bagaimana prosedur yang sudah saya jalankan, kualitasnya seperti apa, gitu ya. Nah itu berarti artinya nanti biar menjamin bahwa profesi akuntan ini terpercaya oleh masyarakat. Gitu. Ya, jadi enak, kita ibaratnya juga pasti akan selalu update ilmu kita. Jadi nggak cuma ibaratnya dapetin terus ya udah dibiarin gitu aja, enggak. Ya. Akuntansi, ya. Tapi ternyata akuntan publik kita itu masih sedikit. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya, kalau saya hampir setiap seminggu sekali adalah email gitu ya, ada yang meninggal gitu, yang udah tua
Jadi sekarang yang masih eksis itu adalah yang angkatan yang umurnya itu udah 60-an gitu ya. Yang muda-muda itu jarang banget. Jadi artinya untuk memasuki profesi ini masih sangat terbuka lebar. Gitu. Ya, tapi artinya juga perlu ada persiapan gitu ya. Jadi nggak cuma masuk begitu aja dengan mudah juga. Tetap harus ada effortnya gitu. Tetap harus ada usahanya. Gitu ya. Karena dia dikit. Coba kalian bayangkan kalau jadi akuntan publik itu ya bisa buka kantor sendiri, ya. Apalagi yang buat perempuan itu bisa dong, ya kan? Nanti memanage waktunya dengan rumah tangga, dengan bekerja juga, jadi kira usaha gitu ya, jadi akuntan publik, ya. Setiap kampanye laporan keuangan partai itu harus diaudit. Itu kan berarti pangsa-pasarnya juga besar. Ya, setiap ada kampanye, setiap tahun perusahaan-perusahaan itu juga harus diaudit, betul nggak? Ya, setiap tahun itu laporan keuangan harus diaudit. Ya, coba 1.450. Kalau di seluruh Indonesia itu, coba bayangkan di Banten ini, di Serang ini ada berapa? Cuma berapa? Ya, jadi artinya peluang kita itu walaupun jurusan akuntansi itu banyak banget urusannya gitu ya, tapi ternyata kita masih kekurangan jumlah akuntan. Akuntan publik kita tuh masih sedikit, ya, karena yang punya akuntan publik itu yang makanya hanya 1.450, ya. Kalau yang akuntan lain ya, berarti artinya mereka tuh lagi berusaha untuk menjadi AP, berarti AP itu ya. Oke, ada anggota muda, anggota pemula, anggota umum dan sebagainya itulah. Ya. Berarti kebanyakan dari anggota yang bawahnya itu mereka berusaha untuk menjadi akuntan publik. Jadi ada prosedurnya gitu ya untuk menjadi akuntan publik. Ya, karena akhirnya yang ada sekarang cuma 1.450 kan sedikit ya jumlahnya ya, betul. Ya, 1.450 kan kita aja di sini udah berapa orang? Ya, udah berapa 90 ya? Ya, oke. Tambah lagi berapa kelas? Tapi itu kan seluruh Indonesia kan sedikit dong, betul. Ya, 1.450. Ya, oke. Nah, ini adalah untuk profesi akuntan, ya. Kita lanjut. Nah, ini. Hal yang kedua, ada lagi organisasi profesi yang namanya Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia. Ya. Nah, kalau Ikatan Akuntan Indonesia ini, nah ini saya cari nama Pak Roza, ya. Nama Pak Roza ada di nomor 7.167. Gitu ya, dari berapa nih? Dari 9.294. Jadi akuntan yang memiliki gelar CA atau Charter Accountant itu belum sampai 10.000. Ya, kalau saya menganggap akuntan itu dibilang akuntan atau sah dibilang akuntan kalau sudah memiliki gelar CA. Gitu. Ya, itu ibaratnya sudah sah lah jadi akuntan lah ibaratnya gitu ya. Walaupun jumlah lulusan akuntansi itu banyak, tapi kita lihat ya, ibaratnya dalam tanda kutip harus yang profesional dong, yang harus memenuhi standar gitu. Jadi harus ada ukurannya. Jadi artinya Indonesia itu ya dari sekian banyak penduduk 270 jutaan gitu ya, yang akuntan profesionalnya itu belum nyampe 10.000. Jadi artinya memang akuntan kita itu masih sedikit yang profesional, gitu ya. Jadi kan di sini ada sekitar 9.000 ya berarti ya. Jadi saya menganggap ya akuntan yang profesional itu adalah yang memiliki gelar CA. Gelar CA itu ibaratnya adalah gelar wajib lah ibaratnya gitu ya. Sertifikasi wajib bagi para akuntan. Gitu. Jadi jangan bilang sebagai akuntan kalau belum punya gelar CA. Gitu ya. Oke, belum sah ibaratnya gitu. Karena apa? Karena sebagai profesi yang melayani publik itu kita harus punya standar. Ya, standar itu harus terukur. Jadi artinya yang punya CA itu mereka sudah memenuhi kualifikasi tertentu. Gitu ya. Oke, jadi artinya kalau kalian lagi lulus S1 ya itu belum cukup sebenarnya. Gitu ya. Jadi harus ada tambahan-tambahan lagi. Ya, supaya dibilang sebagai akuntan profesional. Ya, kalau baru lulus S1 aja ya belum bisa dibilang sebagai akuntan sebenarnya. Baru sekedar istilahnya sarjana akuntansi gitu ya. Oke. Ibaratnya kalau dokter itu baru sarjana kedokteran, belum jadi dokter.
Ya, oke. Nah, di kita itu baru 10.000, ya, yang akuntan yang profesional, ya. Belum sampai ya. Ini data September ya, belum tahu. Oke. Nah, satu lagi, ya, satu lagi yaitu IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Nah, ini biasanya adalah untuk akuntan yang bekerja di perusahaan, gitu ya. Biasanya kalau CA tadi yang punya akuntan publik biasanya punya CA, karena CA itu ibaratnya gelar wajib lah, gitu ya. Ya, karena semua institusi, karena tadi semua organisasi profesi tadi itu awalnya semua dari IAI, ya, dari yang CA tadi ibaratnya, ya, yang si penerbit CA. Lalu sejarahnya dia pecah gitu ya, pecah menjadi akuntan publik dan lagi menjadi akuntan manajemen, ya. Tapi awalnya itu adalah semua IAI, ya, Institut Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, yang ketiga itu adalah IAMI, Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Nah, ini kita lihat kalau jumlahnya, kalau saya di website itu tidak tersedia gitu ya, atau mungkin saya belum ketemu gitu ya. Tapi kalau dari WhatsApp group yang saya punya, ya, anggotanya itu baru sekitar 200-an. Gitu. Ya mungkin itu WhatsApp group yang pertama, ya mungkin kalau ada 3 WhatsApp group ya mungkin 600 lah gitu ya. Nggak banyak juga. Ya, untuk yang IAMI ini. Ya. Jadi ini adalah untuk yang, ya, jadi untuk IAMI ini, ya, dia biasanya adalah untuk akuntan yang bekerja untuk bisnis. Ya. Oke, berarti tadi udah berapa tuh organisasi profesi yang kita bahas? 3. Ya, IAPI, IAI, IAMI. Nah, kalau yang lain-lain itu tambahan aja lah. Tapi yang 3 ini yang paling penting. Ibaratnya yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Ya. Jadi gelar CA, CPA, dan CPMA itu diakui oleh Kementerian Keuangan. Gitu ya. Alhamdulillah saya punya 3-tiganya. Gitu. Ya. Jadi kalau dari 3-tiganya itu kira-kira kalau ada pertanyaan mana yang paling berat untuk dapetinnya gitu ya. Oke. Ya, kalau dari pengalaman yang paling berat itu adalah, ya, sebenarnya yang paling berat itu mungkin CPA gitu ya. Oke. Certified Public Accountant. Ya, karena dia kan nanti ibaratnya melayani publik dalam hal audit gitu ya. Gitu ya. Dia memeriksa. Ya. Memeriksa. Jadi memang paling berat itu di CPA. Ya. Jadi kalau ada tingkatannya, CPA yang pertama, yang kedua itu CA, yang ketiga itu adalah CPMA. Ya, mungkin untuk sebagian orang yang paling berat CPMA, ya belum tentu gitu ya, jadi tergantung dia core-nya itu sebenarnya awalnya di mana. Ya, kalau core saya kan memang awalnya adalah akuntansi keuangan, gitu ya. Jadi memang itunya lebih ke CPA. Kalau yang IAMI ini ke akuntan manajemen, fokusnya pun agak berbeda. Gitu ya, fokusnya itu berbeda, ya. Oke. Nah, jadi ada 3 yang tadi. Nah, ketiga organisasi profesi ini yang diakui oleh Kementerian Keuangan dari sisi akuntansi ya. Oke. Ya. Dari 3 profesi ini boleh mengajukan, ya, untuk menjadi ASEAN CPA, ya, Certified Professional Accountant. Ya, nah tapi sampai saat ini, ya, katanya sih ASEAN CPA itu nanti bakalan bisa praktek di luar negeri di sesama anggota ASEAN. Tapi kan ini karena baru, ya, jadi setiap akuntan itu masih didorong untuk mendapatkan ini dulu. Tapi implementasinya, ya, sejauh ini belum ada yang detail lah gitu ya. Gimana caranya kalau kita mau bekerja di Thailand misalnya gitu ya, di Singapura dan sebagainya. Yang penting sekarang dapetin dulu aja, gitu ya, untuk ASEAN CPA. Jadi ASEAN CPA ini didapat melalui 3 tadi, ya. Jadi kalau udah punya CA, CPA, CPMA itu baru boleh mengajukan sebagai ASEAN CPA, ya. Nah kalau yang ini dia fokusnya, ya, agak